Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini juga pernah bersengketa sebetulnya dengan Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Yakni suatu saat terjadi pertengkaran antara Khalid bin Al-Walid dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pembicaraannya meninggi, kemudian Sayyidina Khalid mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman, tastatiluna alaina. Maksudnya mencela Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau di situ diterjemahkan sombong karena lebih dulu masuk Islam. Sementara Sayyidina Khalid ini kan masuk Islam belakangan. Kalau para ulama itu membagi level sahabat itu sampai 10 level. Nah, Sayyidina Khalid ini level ke-10. Level-level awal itu as-sabiqunal awwalun, ini termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, Sayyidina Khalid ini level belakangan, level ke-10, yakni yang masuk Islam itu antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Sehingga dari sisi keutamaan jauh lebih utama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Walaupun para sahabat semua itu punya kemuliaan, tidak boleh dicela. Akhirnya Sayyidina Khalid itu mengatakan begitu, perkataan yang kurang enak lah terhadap Sayyidina Abdurrahman. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kemudian mengatakan, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqtum mithla Uhudin, andai kalian nafkahkan sebesar gunung Uhud, au mithlal jibal, atau sebesar gunung, zahaba, emas. Jadi kalau punya emas sebesar gunung Uhud, engkau infakkan, ma balagtum a'malahum, enggak akan sampai amal engkau itu, enggak akan sampai menyamai pahalanya orang-orang yang awal masuk Islam itu. Ini teguran Rasulullah kepada Sayyidina Khalid. Jangan mencela Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau Sayyidina Khalid aja tidak boleh mencela, apalagi umat-umat akhir zaman begini mencela sahabat. Sangat tidak layak, enggak patut ya. Kenapa bisa sampai mencela itu? Di kitab itu tidak diceritakan, saya cari di salah satunya di Sirah Ibnu Hisham itu ada ketemu riwayat ini dari Ibnu Ishaq. Perkaranya itu adalah saat setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah itu Rasul mengutus Sayyidina Khalid yang belum lama masuk Islam untuk membawa pasukan ke Bani Jazimah. Bani Jazimah ini dari kabilah Kinanah, untuk mendakwai mereka. Dan ketika di sana Bani Jazimah ini ada persoalan dulunya, persoalan dengan Sayyidina Khalid. Yakni pamannya Sayyidina Khalid itu dibunuh oleh salah seorang dari suku Bani Jazimah. Sehingga ketika Khalid datang membawa pasukan, salah seorang mereka yang bernama Jahdam itu mengatakan, ini Khalid yang datang ini, dia mau balas dendam. Dia ngangkat senjata, menyiapkan senjata, sementara Bani Jazimah ini sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam sebagian ya. Kata Bani Jazimah itu suruh letakkan senjata. Kemudian berhasil dibujuk meletakkan senjata, tapi akhirnya ditawan oleh pasukannya Sayyidina Khalid. Kemudian terjadilah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beberapa orang yang tadi mau melawan itu dibunuh oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Padahal mereka itu menyatakan, kami sudah mengganti agama kami. Maksudnya masuk Islam, cuma enggak jelas mungkin bersyahadat atau endaknya itu ya. Karena di dalam riwayat yang lain itu kan, yang riwayat yang membela Sayyidina Khalid
Sayyidina Khalid ini kan sekedar menjalankan perintah. Jadi Abdullah bin Hudzafah menyuruh dengan memahami hadis itu, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Sementara mereka enggak mengatakan la ilaha illallah, mengatakan kami sudah mengganti agama kami. Ya, maksudnya mengganti agama, ikut agamanya Rasul. Itu jadi problem di kalangan sahabat. Nah, ketika ditawan itu sebagian dibunuh. Sahabat banyak mencela Sayyidina Khalid, termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, yang diceritakan ini di kitab ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, amilta bi amril jahiliyati fil Islam. Mencela Sayyidina Khalid. Yang mencela Sayyidina Khalid termasuk juga Sayyidina Abdullah bin Umar, karena ikut dalam rombongan itu. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, engkau wahai Khalid telah melakukan perbuatan jahiliyah di dalam Islam. Terang-terangan ini walaupun sesama kaum muslimin, ya pembesar Islam, ngomong tegas gitu kepada Sayyidina Khalid. Enggak ditutup-tutupi, cerita ini sampai sekarang bisa kita baca. Kalau mungkin orang enggak amanah itu ya dibikin cerita macam-macam lah. Oh, itu yang saya bunuh itu karena selingkuh atau apa misalnya. Ini enggak. Kemudian Khalid mengatakan, innama sa'artu bi abik. Aku ini membalaskan dendam bapak engkau. Bapak engkau dulu kan dibunuh oleh kabilah ini. Maka Abdurrahman mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Qad qataltu qatila abi. Aku sudah membunuh ya dalam peperangan itu pembunuh bapakku. Jadi pembunuh bapakku dari kabilah ini sudah wafat, sudah mati. Walakinnaka sa'arta bi ammika al-Faqih bin Mughirah. Tapi engkau ini sekedar balas dendam aja terhadap kematian paman engkau, yakni Al-Faqih bin Al-Mughirah. Hingga kemudian ya pembicaraan itu semakin buruk. Ini jadi perhatian juga bagi kita semua ya. Kita ini jauh dari kalangan sahabat, sehingga ketika ada sesama pengemban dakwah kadang bertengkar, ya dimaklumi saja, dimaklumi, didamaikan, nggak usah dikatakan ini tidak pantas. Ya memang semestinya tidak terjadi, tetapi manusia itu bisa khilaf seperti ini, bisa seperti ini. Bahkan ini urusannya nyawa, ini urusan nyawa. Sampai Rasulullah itu berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid itu. Tapi Khalid tidak kemudian dikisos. Rasulullah kemudian mengirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan persoalan di Bani Jazimah. Sehingga kemudian Ali datang ke sana menyelesaikan dengan mengganti rugi, membayar diyat siapa-siapa yang dibunuh oleh Khalid. Dan yang diperintahkan oleh Khalid untuk membunuh itu. Sampai ada barang yang rusak pun itu diganti oleh Sayyidina Ali. Ya, bahkan ada tempat makan hewan ternak yang pecah juga diganti. Kemudian ditanya, masih adakah yang belum ada dapat ganti? Mereka katakan semuanya sudah. Kemudian ada sisa harta yang dibawa Sayyidina Ali dibagikan kepada mereka. Selesai persoalan. Selesai. Karena bagaimanapun orang dibunuh ya tanpa kesalahan yang dibuktikan di pengadilan, itu mesti dibayar diatnya itu 100 onta kalau muslim. Jadi diselesaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertengkaran ini sampai kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, mahlan ya Khalid, tenang wahai Khalid, ya, tenang. Da'angka ashabi, tinggalkan atau janganlah engkau mencela sahabatku. Fa wallahi law kana laka Uhudun zahaba. Demi Allah, andai engkau itu punya emas sebesar bukit Uhud. Tsumma anfaqtahu fi sabilillah. Harokatnya salah. Kemudian engkau nafkahkan di jalan Allah. Ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi wala rauhatahu. Maka engkau tidak bisa
menjumpai atau menyamai pahalanya seorang sahabatku yang pergi pagi hari dan pulang sore hari. Andai satu bukit Uhud emas. Ini menunjukkan apa? Fadilahnya sahabat, termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat yang awal-awal masuk Islam ini. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, menahan lidah kita. Kalau kita membaca sirah seperti ini, jangan juga kita mencela Sayyidina Khalid bin Al-Walid.